Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Secara etimologi, kias berasal dari kata qadar yang artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Misal dalam bahasa Arab terdapat ungkapan qasat saubu bitiro yang artinya saya mengukur pakaian itu dengan hasta. Lalu pengertian kias secara terminologi, terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berdekatan artinya. Namun jika diperhatikan unsur-unsur pokok dalam kias yaitu ashal atau bercabang. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup kias. Para ulama usul fikih menggunakan metode kias ini hanya dalam hal urusan muamalah, seperti bagaimana hukumnya memukul ibu atau bapak, atau bagaimana hukumnya membakar harta anak yatim, atau bagaimana hukumnya minum nabits, dan bagaimana hukumnya bunga bank. Semuanya dilakukan dengan menggunakan metode kias untuk menentukan hukum-hukum tersebut. Kias tidak digunakan dalam ruang lingkup ibadah seperti dijelaskan dalam kaidah la kias fil ibadah. Artinya tidak ada kias dalam ibadah. Artinya bahwa dalam hal ibadah yang satu tidak bisa dikiaskan ke dalam bentuk ibadah yang lain. Seperti ibadah sholat, 5 waktu sudah ditentukan, baik lafaz-lafaznya maupun gerakan-gerakannya. Begitu juga bentuk ibadah yang lain seperti saum, haji, atau ibadah lainnya. Rukun kias ada 4, yaitu ashal atau pokok, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Yang kedua ada far'un atau cabang, yaitu masalah yang diukur atau diserupakan. Yang ketiga hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada ashal. Yang keempat ada ilat, yaitu sebab yang menghubungkan pokok dengan cabang atau far'un. Syarat kias ada 3, yaitu ashal atau pokok. Adanya ashal harus lebih dahulu dari cabang atau far'un. Ashal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Yang kedua ada far'un atau cabang. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada ashal. Seperti wudhu tidak sah dikiaskan dengan tayamum, karena perintah wudhu lebih dahulu dari tayamum. Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Bila masih datang untuk cabang, maka dikiaskan menjadi batal. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada ashal. Hukum yang ditetapkan atas cabang harus sama dengan hukum ashal. Yang ketiga ada ilat atau titik persamaan atau alasan. Ilat harus tetap berlaku. Manakala ada ilat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila ilat tidak ada. Ilat harus berpengaruh terhadap hukum. Artinya, hukum harus terwujud ketika terdapat ilat. Misalnya, ilat memabukkan menjadi haramnya minuman keras. Ilat harus terang dan tertentu. Misalnya, bepergian menjadi ilat bolehnya mengqosor sholat. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Bila terjadi ilat menghasilkan hukum yang berlawanan dengan nas, maka nas yang didahulukan. Macam-macam kias. Kias dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kias ilat, yaitu mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan ilatnya. Kias ilat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kias jali, yaitu apabila ilat tersebut berdasarkan dalil yang qati, yang tidak ada kemungkinan lain selain untuk menunjukkan ilat. Nah, kias jali ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu dijelaskan dengan kata-kata yang menunjukkan ilat. Misalnya, mengkiaskan orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh ayahnya dengan orang yang langsung membunuh ayahnya. Keduanya terhalang mendapat harta warisan. Lalu, kias aulawi. Contohnya mengkiaskan orang yang memukul orang tuanya dengan orang yang membentak orang tuanya. Kedua perbuatan itu sama-sama terlarang. Lalu kias musaki. Contohnya mengkiaskan whisky dengan arak. Keduanya haram untuk diminum. Lalu ada kias kofi, yaitu apabila ilat tersebut berdasarkan dalil yang mungkin dijadikan ilat, mungkin pula bukan ilat. Kias qati ada 2 macam, yakni
Ilat diketahui dari kata-kata yang dohir atau lebih terang untuk menunjukkan ilat daripada untuk lainnya. Contohnya, menghiaskan pekerjaan dengan jual beli pada hari Jumat tatkala sudah azan untuk sholat. Ilatnya pergi sholat. Kedua pekerjaan itu harus dihentikan. Lalu yang kedua ada hias dolalah, yaitu hias yang ilatnya tidak disebutkan. Yang disebutkan hanyalah hal-hal yang menunjukkan adanya ilat tersebut. Contohnya, menghiaskan wajib zakat harta anak-anak dengan wajib zakat harta orang dewasa. Dalil ilatnya adalah dapat bertambahnya harta tersebut. Lalu yang terakhir, hias sibih, yaitu hias ketika cabang bisa dihiaskan dengan dua pokok yang banyak persamaannya. Contohnya, menghiaskan budak Adam. Budak dapat juga dihiaskan dengan hewan, karena keduanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, tetapi budak lebih banyak persamaannya dengan harta, karena diperjualbelikan, diwariskan, diwakafkan, dan lain-lain.